Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mutania dengan NIM F0B025032. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi D3 Analis Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam, yaitu terkait dengan 4 materi pokok. Yang pertama yaitu Islam dan lingkungan hidup, yang kedua yaitu nilai-nilai kesolehan di masyarakat, yang ketiga yaitu memakmurkan masjid, dan yang keempat yaitu pengurusan jenazah. Latar belakang dari 4 materi di atas, yang pertama yaitu Islam dan lingkungan hidup. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud syukur dan kepatuhan terhadap syariat. Yang kedua yaitu nilai-nilai kesolehan sosial di masyarakat, yaitu menjadikan bulan suci menjadi momentum strategis untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan berbagi. Yang ketiga yaitu memakmurkan masjid. Masjid perlu dihidupkan sebagai pusat peradaban dan spiritualitas untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu pengurusan jenazah. Ritual pemakaman merupakan kewajiban kolektif untuk menghormati martabat manusia serta mengingatkan akan kematian dan akhirat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Islam dan lingkungan hidup. Islam dalam lingkungan hidup yaitu memiliki konsep dasar Allah menciptakan alam dengan sistem yang seimbang dan teratur, di mana setiap makhluk memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekosistem. Jika keseimbangan tersebut terganggu, maka akan muncul berbagai masalah di lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, atau kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keseimbangan tersebut dengan prinsip keseimbangan atau mizan. Dalil dan larangan merusak lingkungan yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Yang artinya yaitu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Makna ayat ini yaitu manusia dilarang melakukan tindakan yang merusak alam seperti menebang hutan, kemudian mencemari air, atau merusak ekosistem. Contoh-contoh kegiatan menjaga lingkungan yaitu dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai, dan menanam pohon. Selanjutnya yaitu materi kedua, mengenai kegiatan kesolehan sosial dalam masyarakat. Kesolehan sosial merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kesolehan sosial tidak hanya berkaitan dengan ibadah individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Wujud perilaku terpuji yang mencerminkan iman dalam kehidupan nyata, berfokus pada kepedulian dan dampak positif terhadap sesama. Kesolehan sosial di bulan Ramadan bukan sekedar aktivitas amal biasa, melainkan bagian dari integral dari penyucian jiwa. Adapun contoh-contoh kegiatan kesolehan sosial dalam masyarakat yaitu dengan bersedekah, melakukan kerja bakti atau saling tolong-menolong, dan menjaga ketenangan dengan saling toleransi. Yang ketiga yaitu memakmurkan masjid. Masjid sendiri dalam Islam memiliki fungsi multidimensi, yaitu sebagai tempat ibadah ritual, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan sosial. Memakmurkan masjid di Ramadan bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai jantung peradaban umat Islam. Kehadiran jamaah yang padat menandakan kesehatan spiritual sebuah komunitas. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menekankan pentingnya salat berjamaah di masjid. Di bulan Ramadan, aktivitas ini diperkuat dengan salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan kajian keislaman. Masjid juga menjadi tempat iktikaf, di mana umat mencari malam Lailatul Qadar dengan meninggalkan kesibukan duniawi. Adapun contoh kegiatan memakmurkan masjid di bulan Ramadan yang kami lakukan yaitu salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, mengikuti kajian, dan membersihkan masjid. Materi yang keempat yaitu pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah merupakan salah satu kewajiban umat Islam terhadap sesama muslim yang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian umat Islam. Maksudnya di sini yaitu jika ada yang melaksanakan
maka gula kewajiban bagi yang lain. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh umat Islam di daerah tersebut akan berdosa. Adapun tahapan-tahapan pengurusan jenazah, yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah yaitu orang yang sejenis kelamin dengan jenazah, suami atau istri boleh saling memandikan, dan orang yang amanah dan mengetahui tata caranya. Peralatan yang digunakan untuk memandikan jenazah, yang pertama air bersih, sabun atau daun bidara, sarung tangan, kain penutup aurat, dan kapur barus atau wewangian. Tata cara memandikan jenazah, yang pertama yaitu menutup aurat jenazah, yang kedua membersihkan najis, yang ketiga mewudukan jenazah, yang keempat membasuh tubuh dari kanan ke kiri. Dilakukan 3 kali atau bilangan ganjil. Yang keempat yaitu mengeringkan tubuh jenazah dan memberikan wewangian. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Adapun kain kafan yang digunakan untuk laki-laki yaitu 3 lapis kain putih dan perempuan yaitu 5 lapis kain putih. Kain tersebut harus bersih, suci, dan menutup seluruh tubuh. Tata cara mengkafani, yang pertama yaitu membentangkan kain kafan, yang kedua yaitu meletakkan jenazah di atas kain, yang ketiga memberi kapur barus atau wewangian, yang keempat yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan, yang kelima yaitu mengikat kain di beberapa bagian agar tidak terlepas, dan yang keenam yaitu ikatan kafan dilepas saat dimasukkan ke liang kubur. Selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Adapun ketentuan sholat jenazah yaitu dilakukan berdiri bagi yang mampu, tanpa ruku, sujud, dan tasyahud. Jalan yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Tata cara mensolatkan jenazah, yang pertama yaitu takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga mendoakan jenazah, takbir keempat yaitu doa penutup. Setelah takbir keempat, membaca doa singkat dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yaitu penguburan jenazah. Persiapan yang dilakukan untuk menguburkan jenazah, yang pertama yaitu menyiapkan liang kubur, yang kedua jenazah dibawa ke pemakaman, dan yang ketiga keluarga dan masyarakat ikut menguburkan dan mengantarkan. Tata caranya yaitu yang pertama jenazah dimasukkan ke liang kubur dengan hati-hati, yang kedua posisi jenazah miring ke kanan menghadap kiblat, yang ketiga yaitu melepas tali ikatan kafan, yang keempat menutup liang kubur dengan tanah, yang kelima yaitu setelah penguburan dilakukan doa untuk mendoakan jenazah. Doa tersebut untuk memohon ampunan dan rahmat Allah untuk almarhum atau almarhumah. Baiklah, dari keempat materi pokok di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga lingkungan hidup karena manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab merawat alam. Yang kedua yaitu nilai-nilai kesalehan di masyarakat tercermin dari sikap saling tolong-menolong, peduli sesama, dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memakmurkan masjid, dilakukan dengan cara beribadah, belajar, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Yang keempat yaitu pengurusan jenazah, merupakan kewajiban umat Islam atau fardu kifayah hukumnya, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.